Mari siapkan hidupmu, hatimu. Kau datang, kau berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari dalam hidupmu. Tuhan mau yang terbaik dari hatimu. Saya percaya dia Tuhan ada di tempat ini. Dia Raja kemuliaan. Dia meninggalkan tatanya untuk datang berjumpa dengan engkau. Betapa engkau berharga di mata. Mari pastikan di pagi hari ini engkau berjumpa dengan Tuhan, pemilik hidup. Saya mau katakan bahwa dalam hadirat Tuhan saja engkau tenang. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dunia tidak bisa menjadi. Harta, uang tidak bisa. Saya mengatakan Tuhan, Tuhan saja, Tuhan saja. Dia tahu hidupmu, dia tahu yang terbaik. Mari kan, pastikan pagi hari ini engkau berjumpa dengan dia. Sekali lagi, pastikan di pagi hari ini engkau datang di tempat ini. Engkau berjumpa dengan dia. Terima kasih Bapa, engkau sangat baik. Dia Tuhan mau yang terbaik dari hidup. Hatimu Tuhan mau pagi hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa-Mu, segarkan jiwa kami, segarkan jiwa kami Tuhan. Kami rindu akan perkataan, kami rindu akan rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak. Bapa yang baik, kami puji Engkau ada di tempat ini. Engkau lagi melawat pribadi lepas pribadi. Engkau lagi menyembuhkan setiap hati kami Tuhan. Engkau lagi memberikan yang baru bagi setiap hati. Kami merasakan itu dalam hidup kami, dalam roh kami Tuhan.
Kami merasakan sesuatu yang baru Tuhan di tempat ini. Kami percaya dengan Tuhan selalu baru setiap waktu, selalu baru setiap saat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bapak. Pagi hari ini Tuhan, setiap kali umat-umat-Mu Tuhan, kami datang di tempat ini Bapak, tidak ada tujuan lain, cuma nama Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Cuma Tuhan saja yang kami agungkan di tempat ini. Surga bumi menyembah Kau, surga bumi menunjukkan Kau, Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan kekal selama-lamanya, yang kami tinggikan di tempat ini, yang kami agungkan di tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini, memenuhi seluruh kehidupan kami Tuhan. Dipercaya Kau akan mengisi seluruh kehidupan kami penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan kemuliaan. Yesus, terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bapak. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, penuhi setiap kami di tempat ini. Kami umat-umat-Mu Tuhan, siap memuji Tuhan di pagi hari, siap meninggikan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan, kami bangga punya Kau, kami bangga punya Kau, kami bangga. Terima kasih Bapak, kami siap meninggikan nama, kami siap memuji. Terima kasih. Amin, amin, amin. Tetap dalam prosesi doa. Kamu tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Bawa seluruh penyembahan kami, bawa seluruh syukur kami, sebab hanya Dia yang layak menyembah. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Puji dan syukur
Mari berikan yang terbaik. Amin. Dengan senang hati ku kau nyanyikan lagu ini dari hatimu yang paling dalam, karena kau mengasihi Tuhan. Kemudian pujian dan syukur dialah yang menerimanya. Ku bawa padamu dengan senang hati. Setiap perkataan, amin Tuhan. Pujian dan syukur, pujian dan syukur, ku bawa padamu dengan senang hati. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan kekuatanku.
Terima kasih mari jemaat Tuhan. Tuhan mau hidup, Tuhan mau hidup. Mari jemaat Tuhan, saya katakan ku tahu hidup. Mari bawa seluruh penyembahan kepada Tuhan. Dia layak,
Mari persembahkan yang terbaik bagi Dia, Raja kemuliaan. Dia berkuasa. Dia ada di tempat ini. Dia datang buat saudara dengan saya. Mari persembahkan yang terbaik dari hidupmu bagi Dia. Yang terbaik dari hidupmu, yang terbaik, yang terbaik. Saya mau katakan bahwa Tuhan mau semua dari hidupmu. Tuhan mau semua, Dia tidak mau setelah kau dengar baik-baik. Dia Tuhan mau semua dari hidup. Mari pastikan di pagi hari semua kau berikan bagi Dia. Jangan kau pasti setengah-setengah buat Dia. Pastikan di pagi hari kau persembahkan yang terbaik dari hidupmu bagi Dia. Yes. Kuasanya Roh Kudus. Yes. Ya, Roh Kudus lawan setiap hati kau. Yes, 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 yes. Amen, amen, amen. Yes, 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 yes. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersandar hidup Kau, Kau hidupku.
Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Amin, amin. Nama Yesus. Nama silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih belum keringat ya? Haleluya. Saya lihat semua sudah keringat. Saya percaya bahwa engkau berikan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Haleluya. Masih akan bersemangat memberikan kemajuan bagi Tuhan.
saja ketika Tuhan yang memegang tanganmu, kau sanggup melewati segala rintangan. Amin. Karena kau berjalan dengan Tuhan. Yes. Sang pemilik hidup. Mari siapkan hati pagi hari ini. Sebentar lagi firman Tuhan akan menaburi tempat ini. Kalau kita berkata bahwa manusia bukan hidup oleh roti saja, tapi setiap perkataan Tuhan, firman ini membuat saya dan saudara hidup sampai detik. Mengatakan bahwa kau perlu firman hari-hari ini. Cuma firman yang membuat engkau kuat. Cuma firman yang membuat engkau kuat. Cuma firman yang membuat engkau kuat. Kau perlu firman itu dalam hidup. Terima kasih banyak Bapa. Dunia boleh berubah Tuhan, tapi engkau Tuhan tidak pernah berubah. Suami istri boleh berubah, anak-anak boleh berubah, tapi engkau Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tetap setia dengan janji-Mu Tuhan. Engkau tetap setia dengan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami hidup karena janji firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama diriku. Kau setia, dalam setiap rencana Ku hidupku dalam Tuhan. Sekali lagi, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama diriku. Kau setia dalam setiap rencana Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya sampai detik, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari Bapak Ibu, saya jemput setiap kita bangkit dan kita lakukan dengan awal. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama diriku. Kau setia dalam setiap rencana Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
Tuhan kami. Sudah tiba saatnya untuk kami mendengar apa yang Tuhan mau bagi kami. Tegur kami, nasihati kami, ajari kami, beri pertobatan dalam hati kami Tuhan. Beri kami telinga murid, hati hamba, agar kami mendengar firman Allah ini. Amin. Apa yang Bapa sampaikan tidak berasal dari hamba, Amin. Haleluya. namun ini dari Tuhan sendiri. Amin. Roh Jahwe Hosanna yang membuat kami tidak fokus, tidak konsentrasi. Kami patahkan, kami tinggi, kami hari berterima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi berkati hamba, setiap telinga yang mendengar baik di dalam atau di luar, biarlah mengalami pengaruh kasih Allah. Amin. Dalam nama Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya minta maaf, saya agak sedikit emosional. Saya agak sedikit emosional karena kalau ingat tentang berkat Tuhan terlalu banyak dan saya belum kasih apa-apa bagi Tuhan. Saya kalau hitung berkat Tuhan itu terlalu banyak. Sampai kalau pikir tentang apa yang saya buat, saya bilang Tuhan jangan terlalu banyak kasih saya. Saya belum bisa kasih apa-apa bagi Tuhan. Amin. Saya dapat kasih rumah, saya kasih kembali, saya dapat kasih mobil, saya kasih kembali. Saya bilang Tuhan, saya belum bisa balas karena saya masih jahat sampai hari ini. Saya belum bisa kasih yang terbaik bagi Tuhan sampai hari ini. Saya minta maaf waktu pujian penyembahan dinyanyikan, tidak. Setiap kali saya dengar pujian penyembahan itu pasti ada rasa bersalah di dalam hati kepada Tuhan karena hampir setiap hari dalam saya punya hidup saya menyadari begitu banyak kekurangan. Saya meskipun beribadah, tapi saya menyadari kekurangan-kekurangan yang ada dalam saya punya hidup. Saya bilang Tuhan jangan terlalu banyak kasih berkat Tuhan. Saya kalau ingat saya belum apa-apa kasih Tuhan. Saya belum melakukan apa-apa bagi Tuhan. Tetapi terlalu banyak yang Tuhan kasih bagi saya. Saya rasa malu kalau terima berkat Tuhan terlalu banyak terus saya belum melakukan apa-apa. Haleluya. Saya rasa malu sama Tuhan kalau saya jadi hamba Tuhan dari 19 tua sampai hari ini melayani Tuhan full time. Tapi sampai hari ini saya melayani pun saya merasakan ada sesuatu yang kurang yang saya belum kasih bagi Tuhan. Sehingga saya mau katakan untuk Tuhan, untuk jemaat Tuhan di saat pagi hari ini, terus setia selagi Tuhan masih beri hidup. Haleluya. Saya minta maaf, saya belum ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara, tapi saya sudah terlanjur emosional sekali. Haleluya. Mari bilang kiri kanan, Tuhan Yesus sayang saya. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Kita kasih tepuk tangan bagi saudara. Saya berdiri dari pihak Tuhan, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk dengarkan firman Allah. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa apa yang hari ini kita datang tabur air mata kita, capek kita, ongkos kita, bensin kita, persembahan yang kita sudah berikan termasuk hari ini waktu kita yang kita berikan bagi Tuhan, Tuhan tampung dalam firman Allah. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Saya memperkenalkan diri, saya di Waina sudah beberapa kali, tapi di sini sudah baru pertama kali. Saya tinggal jauh sekali dari Pulau ke belakang, saya tinggal di belakang sini. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Rasanya saya lewat-lewat, saya tinggal, oh sudah selesai ibadah. Saya pergi ibadah, ini belum ada yang datang. Begitu saya pulang, ini sudah tutup. Haleluya, cuma ketemu beberapa orang saja, tetapi hari ini saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan dan saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kuat menanti Tuhan. Kuat menanti Tuhan. Tujuan saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kuat menanti Tuhan karena saya ingin supaya kita semua sebagai orang-orang Kristen yang hari ini datang kepada Tuhan bertobat. Haleluya.
Saya mohon maaf, sewaktu firman Tuhan diberitakan, tolong kita bisa duduk dengar firman Allah. Karena kita datang dari rumah, tujuannya untuk kita datang beribadah. Amin. Kebiasaan jemaat Tuhan itu kurang ajar seperti itu. Betul, jemaat Tuhan itu kurang ajar. Gubernur yang kalau datang, dia mau datang khotbah itu atau datang pidato omong kosong itu, kampanye yang tidak jelas, yang dia tidak peduli itu, kita permisi begini. Kita duduk tenang dengarkannya omong kosong. Tapi firman Allah ini semua putus sebentar yang dari tadi sudah pakai sampo ada putu lah, tadi sudah tidak ada lampu ada panu lah. Kita harus tahu malu di hadapan Allah. Ya. Ini serius. Kita tidur itu seperti orang mati. Tadi pagi kita bangun itu Allah dia bilang bangun karena saya masih berdoa. Saya masih. Karena kita tidur tuh yang bisa kasih bangun orang mati itu hanya Tuhan. Kalau roh Tuhan tadi pagi tidak kasih bangun kita tuh kita masih tidur. Ya. Kita bisa bangun tuh karena Tuhan ya, bukan karena kita berhasil bangun. Ya. Bukan karena ini sudah hari Minggu, tapi karena roh Tuhan bilang bangun Pace, bangun ibu, bangun bunda, pergi ibadah, cari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Dengar firman Allah, kita sopan, kita dengar. Kalau di tempat ibadah, saya biasa bilang, kalau ada yang mengantuk, ada yang korek kiri kanan, saya bilang, pulang persiapkan diri baik-baik, minggu depan baru datang beribadah. Jadi di tempat ibadah itu ada yang datang langsung nus, dia mau takut datang lagi kan? Saya bilang tidak ada masalah. Bahasa Maria bilang no problem. Amin. Karena kita wajib untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kuat dalam menanti Tuhan. Haleluya. Kita melihat dalam saksi-saksi firman Allah, ada siapa? Simpson yang diberkati oleh Tuhan dan dikatakan dia Nazar Allah, dia yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi karena dia tidak kuat menanti kebaikan dan kemurahan, tidak menanti waktu Tuhan, maka dia terjatuh ke dalam. Banyak orang-orang Kristen, banyak anak Tuhan yang jadi WL, yang jadi singers, yang jadi pelayan, yang jadi pendoa, yang jadi pemain musik, tetapi karena tidak kuat menanti Tuhan, datang tantangan, datang aniaya, datang pergumulan, ada masalah dalam keluarga, ada masalah ekonomi yang kita katakan bahwa itu bukan masalah itu. Kalau ekonomi dijadikan masalah, itu omong kosong. Ya. Tinggalkan Tuhan hanya karena tidak tembus pegawai, hanya karena putus cinta, hanya karena suami sedikit dia marah, kata-kata ini sedikit langsung kita jadi patah semangat. Saya tidak mau mulai, saya sakit hati dan segala macam. Itu anak Tuhan punya model seperti begitu. Saya bilang iman seperti apa yang kita punya. Yes. Amin. Dengar firman dari kecil sampai besar, jadi anak Tuhan mengatakan haleluya amin, Tuhan engkau baik, saya kuat karena Tuhan. Nah, Fred, datang tantangan sedikit. Haleluya. Kita harus kuat menanti Tuhan. Hendaknya bergaul sama Allah itu bukan 365 jam, 365 tahun hendak bergaul dengan Allah. Dia setia menanti Allah. Haleluya. Sehingga Tuhan memberkati dia, Tuhan mengangkat dia surga hidup-hidup. Haleluya. Nah, hasilkan di behalve ka, istiqomah hator mihava, wala harakasikan Jesus umenihiva kala ka to mihava. Kenapa Tuhan menghadirkan engkau menjadi anak Tuhan? Kenapa Tuhan memakai engkau? Itu bukan sebuah kebiasaan, tetapi karena Tuhan punya rencana untuk engkau. Nah, hal keboleh dihisapkan. Tuhan mau lewat dirimu, keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, suami yang tukang mabuk yang tidak pulang-pulang itu bertobat, istrimu yang tukang maki-maki cerewet minta uang merah terus supaya dia bertobat. Itu yang dia datang, Tuhan datang beribadah. Ada ibu-ibu yang kalau suami tidak kasih yang nyuruh-nyuruh biar cuci pakaian tidak mau, masak sayur itu asin-asin. Haleluya. Mari bilang ibu-ibu mau kuliah baru bilang bertobat. Adakah? Itu bapak siapa istri? Tidak ada. Puji Tuhan. Kita harus kuat menanti Tuhan. Kenapa kita harus kuat menanti Tuhan? Karena dunia ini dia sedang menghadapi kehancuran. Ada yang sudah mengkampanyekan 2030 Papua Indonesia ini bukan Papua Merdeka. Indonesia bubar. Haleluya. Kita bernubuat depan sini. Nanti ini bahaya kalau kita amin ini. Haleluya. Saya ibadah kita bisa dapat anggap.
2030 nanti Indonesia murah. Ibu, tomat naik ke tidak? Bawang merah naik ke tidak? Haleluya. Uang sekolah bayar mahal ke murah? Mahal. Jangan semakin sulit. Kalau kita tidak kuat bertahan itu Tuhan. Bapak mau katakan seperti begini, saya mau katakan seperti ini. Kita akan menjadi orang-orang yang terbuang ke belakang. Kita harus kuat. Bagaimana caranya? Berakar di dalam sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan lihat pada uang, jangan lihat iman, jangan pada nomor angka rekening. Rekening besar iman naik, rekening semakin menipis iman semakin turun. Tidak boleh seperti begitu. Bapak-bapak ada kan? Seperti itu. Bapak-bapak mau lihat program bertobat. Haleluya. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31. Saya tidak panjang lebar. Saya cuma sebentar saja. Yesaya 40 ayat 31. Kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Kalau sudah katakan amin. Amin. Nona, Pak Alkitab mana? Nona, Pak Alkitab mana? Bukan HP Alkitab. Tidak ada uang. Ini saya serius ini. Nanti besok ini lembaga Alkitab Indonesia nanti tutup karena semua nanti pakai HP. HP ini orang bisa roba-roba. Orang bisa ganti-ganti. Jadi bawa Alkitab. Dia punya harga itu paling mahal itu 90 berapa ribu. Itu yang paling bagus sudah itu. 100 berapa ribu itu. Bawa firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Roh Kudus itu nanti menjadi tiket, firman Tuhan jadi pesawat. Tidak ada orang mau pergi ke surga itu jalan kaki. Nanti firman Tuhan terbangkan kita naik ke surga. Saya sampaikan firman Tuhan biasa keras begitu. Tapi gak usah rasa malu sama firman Allah. Amin. Karena HP tidak lupa, balas SMS tidak lupa. Tidak pernah lupa bergaya, tapi bisa lupa firman Allah ini berbahaya sekali. Haleluya. Amin. Balik bilang diri kami sama bertobat. Yesaya 40 ayat 31. 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru. Mereka bersama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Ini cuma satu ayat saja kita akan bahas. Di dalam kehidupan ini semua sekarang itu serba cepat. Apapun itu serba cepat. Sekarang bahkan saking cepatnya sampai semua makanan pun semua instan. Sekarang kita mau transaksi pun instan. Nanti semakin saking cepatnya sampai kita mau transaksi sudah tidak perlu lagi buka dompet, tidak perlu lagi kita mau hitung-hitung uang kertas. Semua besok sudah elektronik, semua sudah pasang chip. Haleluya. Halo anak-anak Tuhan, tidak menanti-nanti Tuhan dengan setia di dalam Tuhan. Saya mau katakan seperti begini, surga dan neraka itu nyata. Surga disediakan untuk diisi, neraka juga disediakan untuk diisi. Engkau putuskan selama nafas masih ada, selama hidup masih ada. Putuskan engkau mau kemana. Amin. Dan harus sekolah Heseka. Kalau saya ingin diselamatkan, nantikan Tuhan. Nanti itu bukan berarti pasif dia. Nantikan Tuhan itu berarti terlibat di dalam hadirat Allah, terlibat di dalam pekerjaan Allah, terlibat dengan setia dalam pelayanan Tuhan. Amin. Itu menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, harus karena Jesus punya hal karakter ini sekarang. Menantikan Tuhan itu bagian pekerjaan paling terberat. Memberkatimu menjadi seorang sarjana, memberkatimu menjadi seorang ibu yang hebat, menjadi suami yang hebat, menjadi hamba Tuhan yang hebat. Itu soal mudah bagi Allah. Tetapi menantikan Allah dalam kesetiaan itu perkara sulit. Berapa banyak anak Tuhan yang dulunya berbahasa roh, bernubuat, dapat penglihatan A, penglihatan B, tetapi sekarang sudah tinggalkan Tuhan. Sekarang sudah kembali pada masa lalunya karena menanti-nantikan Tuhan. Itu perkara sulit. Haleluya. Di sini siapa yang kuat menanti istri dandan 1 jam? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Kuatkah kalau mama dia masuk di kamar? Mama dia coba pakaian satu tidak cocok, dia buka ganti lagi. Mama dia buka itu belum ini belum, ini baru baju. Ini
perkara 2 jam yang di sini nih masalahnya. Haleluya. Haleluya. Belum ibu masuk sana, ibu punya lulur madu, susu dan seterusnya. Ibu mandi Senin, madu, Selasa, itu apa lagi? Seterusnya. Haleluya. Dahal sekarang menanti itu siapa yang betah menanti? Siapa yang kuat menanti? Menunggu itu hal perkara yang paling rumit, paling sulit. Haleluya. Jangankan itu tunggu bupati saja, kan bupati ini datang jam berapa ini? Kurang ajar bulan tahun depan saya telah pilih dia lagi. Hanya gara-gara saya tunggu dia terlalu lama. Haleluya. Bupati bilang nanti besok bapak saya kasih kau proyek ini. Nanti dibantu ini bantuan rumah. Saya tunggu ganti tahun tidak datang bantuan rumah juga. Nah, menanti itu perkara paling rumit. Menanti itu perkara paling sulit. Makanya kalau kau sudah bertobat di tahun 2026 atau 2024, maka Alkitab katakan dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai, masa hidup kami 70 tahun. Kalau usiamu pada 40, 50 tahun, 20 tahun lagi engkau harus setia. Kalau hidup sampai 80, 90, maka 40 tahun lagi setia. Setiap harinya ada tantangan, setiap harinya ada pergumulan. Nantikan Tuhan mampu atau tidak. Sekarang mampu tidak saya menanti-nantikan Tuhan? Saya orang gembala seperti kita begini, mampu tidak datang? Apalagi yang kita yang full time begini, melayani Tuhan begitu. Saya pernah 2 hari tidak ada apa-apa makan pisang rebus. Saya punya anak, dia bilang begini untuk saya, bapak ada nasi kan? Bapak bilang nasi dalam perjalanan sabar. Karena berkat itu dia berjalan dengan kecepatannya masing-masing. Haleluya. Ada yang datang ke ibu ini dengan berkat kecepatan 70, ada yang datang di bawah belakang dengan kecepatan 40. Sama-sama ada tujuan, tapi ada yang cepat tapi sampai pada tujuan. Haleluya. Menanti-nanti Tuhan itu perkara rumit. Hari ini saya setia doa puasa. Hari ini saya setia berdoa sama-sama di dalam gereja. Hari ini saya jadi WL yang luar biasa. Hari ini saya jadi seorang pemuda yang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi apakah 5 tahun lagi kau bisa setia? Apakah 6 tahun lagi kau bisa setia? Kalau Tuhan kasih kita hidup. Haleluya. Amin. Dengan tantangan yang silih berganti. Apakah ibu-ibu bisa setia atau tidak? Dengan suamiku kelakuan yang seperti begitu. Suamiku kelakuan yang tangguh 2 itu. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Smackdown. Haleluya. Dahil kau menyaksikan Jesus. Lahar kata tinggal rekasa kenapa? Kadang kita minta sendiri, Tuhan sembuhkan penyakit saya, Tuhan selesai masalah rumah tangga saya, Tuhan isi dapur saya, Tuhan biarkan anak saya cepat dapat pekerjaan. Tapi kadang-kadang Tuhan bergaya jatuh, tunggu sayang, tunggu. Tunggu. Bayangkan seorang anak-anak dia bilang begini, mama aku bantu ini dulu, tapi mama jawab, tunggu sayang, kau tunggu 2 jam, kira-kira kau yang kasih mama katanya. Bapak belikan sahabatnya iPhone, kali teman-teman semua pakai iPhone. Bapak bilang tunggu, Bapak ada berkat. Sudah pulang dari Bapak macam belum ada berkat begitu. Haleluya. Menunggu itu perkara rumit. Haleluya. Kita semua datang beribadah bukan karena kita mau kaya. Kita datang beribadah bukan karena kita mau hebat. Kita datang beribadah karena kita punya satu tujuan yang sama, yaitu suatu kala kita pakai mahkota 12 bintang di atas kepala, pakai kain lelah, kita ada dalam kerajaan Tuhan. Amin. Di sini siapa mau kaya tidak masuk surga. Di sini siapa mau jadi bupati tidak masuk surga. Di sini siapa mau jadi presiden terus tidak masuk surga. Di sini siapa mau memiliki mobil Pajero 10 baru tidak masuk surga. Tidak ada toh? Tidak ada toh? Ya, tidak ada. Saya memilih Tuhan, dia sudah tetap seperti begini. Makanya kalau saya berkata Tuhan jangan terlalu banyak, saya belum bisa balas apa yang Tuhan buat. Karena saya kalau terima berkat Tuhan terlalu banyak, saya kadang jadi malu dengan apa yang saya terima. Saya diberkati Tuhan dengan mobil, saya kasih kembali ke Tuhan, minta maaf. Tapi saya belum bisa isi mobil, saya baru bisa isi bensin di motor saja, ya cukup motor saja. Saya diberkati Tuhan dengan rumah, saya ada 1 miliar, saya kasih kembali rumah itu, saya bilang kasih saya rumah kecil, dapat rumah kecil di belakang. Karena apa? Dahil sekarang ikaw tinimihilsikan, pinumihilsa. Wihari kau tinimihilsikan Jesus. Wala hari kau tinimihilsikan. Anak-anak Tuhan tidak boleh berlari kejar kekayaan Allah, tapi berlari harus kejar Kristus. Haleluya. Anak-anak muda, pemuda-pemudi, terutama khusus wanita-wanita muda, dekatkan diri sama Allah. Ini kehidupan
kehidupan ini semakin tidak bagus. Supaya Tuhan pilih masa depanmu, pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan kalau kau pilih dalam kedadingan, nanti besok dia pukul kau lipat, pindah kandungan pindah lipat. Nanti kau menyanyi pulangkan aku pada orang tuaku. Nanti kau menyanyi seperti begitu. Sudah terlambat, suami bilang apa? Selunas. Haleluya. Haleluya. Semua ini fata morgana. 2007, 2005 itu saya ikut Persipura. Saya dulu tuh langsing tidak lurus kayak begini, bulat kayak begini, tidak jelek kayak begini. Haleluya. Nah, kalau kalian dikasihkan apa? 2005 saya pemain Persipura, saya punya gaji besar. Saya terbang ke sana kemari, sekolah tidak terlalu penting, tetapi itu hanya berlalu. Saya tadi berkaca, saya coba bulat sampai. Nah, apa kata apa? Kemarin saya cantik, sekarang saya sudah tua. Kemarin saya berambut hitam, sekarang sudah semua putih. Kemarin yang tadi pipi ini dan tadi kencang, saya pakai pons, pakai apa lagi segala macam. Sekarang sudah kendor. Nah, apa kata apa? Semua yang kita sedang perjuangkan ini fata morgana, dia berlalu begitu saja. Haleluya. Kau bisa bayangkan rumah yang hari ini kau sedang tinggali, tanah yang hari ini kau bersertifikat atas nama kau punya. 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, atau mungkin 100 tahun lagi, orang yang kau tidak kenal entah berantah dari mana dia yang memiliki di depan. Semua itu hanya fata morgana. Hari ini Bapak saya mau katakan, kita harus setia menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia akan menghadapi tantangan dalam dia punya kehidupan. Karena jalan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah tantangan demi tantangan. Haleluya. Untuk mendapatkan kemurnian iman kita. Katakan amin. Haleluya. Tapi sekarang pertanyaannya, kita mampu tidak mempertahankan, kita mampu tidak tetap setia atau menanti-nantikan Tuhan. Kita mampukah tidak? Sekarang kita lihat tempat mengapa kita harus kuat menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Amsal 3 ayat yang kelima. Satu orang yang sudah dapat belum baca. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Kenapa menanti? Sekarang saya katakan bahwa penting mengapa kita harus menantikan Tuhan. Karena menanti adalah bentuk kita percaya kepada Allah. Haleluya. Percaya tidak ada seorang bapak. Kita bilang dia bapak telepon dari Jakarta. Bapak dia bilang begini, anak perempuan yang bapak paling sayang, yang paling cantik di Sentani. Tunggu bapak pulang, bapak ada bawa kau punya oleh-oleh. Anak perempuan itu pasti dia akan menanti dengan bahagia. Dia akan tanya bapak kapan pulang karena dia tahu hadiahnya datang. Dia akan menanti dengan setia kepulangan bapaknya karena dia tahu bapaknya pasti pulang. Haleluya. Segitu pula dengan kehidupan kita. Alkitab dia katakan kita harus percaya bahwa Yesus pasti akan datang kedua kali. Haleluya. Nah, kalau kau terlihat sekali kata, saya lihat ini kematian ini di Jayapura, di Papua ini kematian yang luar biasa. Orang satu mati. Banyak kiri-kanan terjadi dalam kita kehidupan. Saya mau katakan, kita harus setia menanti-nantikan. Karena menanti Tuhan, bahwa Tuhan datang kedua kali. Itu tidak hanya berbicara tentang Yesus datang dalam kemuliaan, dalam awan-awan. Tapi itu juga berbicara tentang saudara, kita nanti menutup mata. Bisa terjadi besok hari, bisa terjadi minggu besok, bisa terjadi nanti bulan besok. Dan kenapa itu bisa terjadi dalam kita kehidupan? Yang perlu kita lakukan adalah setia menantikan Tuhan dengan penuh percaya dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Setia baca firman Allah, setia datang beribadah kepada Tuhan. Jangan diberikan ibadah itu ada kesempatan, ada waktu saja. Nanti bos panggil, nanti bilang saya ada urusan di kantor. Begitu mau datang kepada Tuhan itu begitu banyak alasan. Haleluya. Kita perlu bertobat dari alasan-alasan yang kita buat seperti begini. Karena saudara menanti kepada Tuhan, menanti Tuhan itu adalah bentuk kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Haleluya. Saya sudah berdoa 10 kali, saya sudah puasa, saya sudah dimintai doa oleh gembala. Tapi masalah hidup saya belum selesai. Saya belum jadi orang yang diberkati Tuhan. Masalah hidup saya belum. Saya mau katakan, terus setia menanti dalam Tuhan. Amin. Saya ketemu banyak orang Kristen yang sudah didoakan tidak sembuh, setelah itu datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal, datang minum air A, air B, air doa tidak sembuh, dia datang lagi minum tete ini punya air lagi. Tidak jadi, tidak minum lagi tete ini punya air.
dan kiri kanan. Setelah itu tidak jadi, pegang Alkitab tidak jadi, dia pegang lagi kain warna ini, kain warna itu, kain ini dan kain itu dalam dia punya kehidupan. Saya mau katakan, menanti Tuhan dalam kesabaran itu penting. Haleluya. Masalah hidup apapun yang terjadi dalam kau punya kehidupan, kau punya pergumulan, anak-anak muda, kamu punya pergumulan, kau punya cita-cita. Tidak ada satu orang yang dapat mewujudkan cita-citamu, hanya Allah di surga. Haleluya. Sekarang kita lihat, sekarang bukan hanya anak-anak muda, tapi bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih suka duduk berjam-jam di kafe. Kalau duduk di kafe pesan kopi satu saja itu, duduk yang penting main wifi. Haleluya. Duduk bisa berjam-jam, dia bisa betah. Tapi begitu duduk dalam hadirat Allah, baru 3 menit, baru 10 menit, baru 1 jam dengar firman Allah saja, langsung lemas tiba-tiba. Langsung besok minggu besok tidak mau datang, karena pendeta ini yang khotbah ini dia tinggal tegur-tegur terus. Haleluya. Mari bilang kiri kanan sama bertobat. Haleluya. Bantu lagi bilang kiri kanan itu bukan saya. Dahal sekala rekasa. Ada anak-anak Tuhan yang kalau ditegur dengan firman Allah itu langsung wajah mereka itu kadang itu tidak ada sukacitanya, kadang tidak ada bahagianya, kadang tidak ada senangnya. Tapi kalau ditegur, saya pernah dapat tegur dari seorang hamba Tuhan di Manokwari. Saya cerita. Saya pernah dapat tegur di gereja Cigombong, dia begitu. Begitu ini dia pada orang banyak ibadah gabungan. Begitu dia tegur, selesai ibadah dia bilang altar kok. Saya lari, saya menangis. Ya Tuhan ampuni saya. Saya tahu, saya merasa tidak bersalah. Tetapi Tuhan yang tegur, saya minta ampun. Saya menangis di hadapan hadirat Tuhan. Saya kenapa lakukan itu? Karena Tuhan tahu saya lebih melebihi. Haleluya. Saya tahu saya hanya menumpang karena kemurahan Allah. Jika Allah menegur saya karena Allah punya rencana baik bagi saya. Haleluya. Meskipun dalam kehidupan saya tidak selalu baik, saya punya kekurangan, kesalahan begitu banyak. Haleluya. Kadang-kadang saya bawa motor di jalan, ada yang ngambung di depan, dia langsung sen kiri, langsung belok kanan. Itu kadang-kadang saya harus tahu berhenti di tengah jalan. Sungguh mati ini betul punya. Saya mau pergi pelayanan di tempat ibadah di Furia, di Merati, di situ begitu. Saya mau belok ke kanan di jalan-jalan Asahan, ada ibu satu yang begitu dia langsung saya dari sebelah, langsung sampai mondok. Kalau saya masih dulu bisa pukul suami. Harus pukul suami semua. Itu memang benar. Haleluya. Haleluya. Lihat sekarang ada ibu-ibu yang tidak mau datang hanya karena kemarin itu baku marah di gereja karena tidak baku suka dengan ini. Kemarin kita sebagai janji pakai baju hitam putih, baku bilang boleh pakai baju pelangi. Saya tidak mau datang ibadah lagi karena dong selalu mengucilkan saya aja. Saya mau cari tempat ibadah. Bapak mengatakan yang perlu kau lakukan cuma sederhana, merendahkan diri, bertobat, berubah. Itu saja. Tidak perlu pindah-pindah. Tidak perlu pindah. Haleluya. Haleluya. Pendeta saya kemarin dia sedang maki dengan orang di jalan. Kepala saya ini kemarin dia buat dosa A, B, C dan C. Saya tahu kan bicara begini, saya sendiri lihat begini. Bahwa katakan kenapa Tuhan kasih tunjuk? Karena Tuhan punya rencana, Tuhan gak pakai kau menjadi pendoa. Haleluya. Haleluya. Kita mau cari gembala yang kudus di mana? Mau cari gembala. Sekarang itu jemaat Tuhan itu hanya mau cari gembala yang punya followers banyak. Ini betul ini. Begitu dia punya followers banyak, begitu dia bilang dia KKR di sana, semua orang kami followers semua yang datang. Haleluya. Dulu itu orang bilang yang buta sembuh, yang lumpuh berjalan, yang pincang semua lulus, yang tuli langsung bisa mendengar, yang dalam lubang kayu juga semua datang. Musibah. Sekarang ini zamannya jemaat followers. Haleluya. Bapak pendeta dengan tiga khotbah. Kita lagi dong lagi. Ini pendeta dari Amerika, apalagi dari Afrika yang kasih turun hujan langsung dari sorga. Bapak pendeta khotbah, Tuhan kan mau dikasih melihat dia bunyi cicak, tidak ada orang semua pergi karena followers. Haleluya. Sekarang itu begitu, bukan pada puasa, tapi siapa banyak pengikutnya di Instagram? Siapa banyak
segala bertobat. Tempat Allah menyampaikan firman dari tempat ruang Maha Kudus. Tahu tempat Maha Kudus, tempat ruang Maha Kudus, tempat ruang Maha Kudus itu tempat Allah berhadirat. Yang disebut dengan tempat paling gelap. Tempat paling gelap itu bukan gelap yang lampu mati, tapi tempat paling gelap itu bahasanya Arafel. Arafel itu tempat yang tidak ada bisa menembus. Jadi meskipun dikasih lilin begini, lilin itu dan cahaya hilang. Itu tempat paling gelap. Itu tempat Allah tinggal di dalam. Kenapa Allah tinggal di dalam? Supaya dari kegelapan itu Tuhan Allah dia dorong kita keluar. Haleluya. Makanya Tuhan berbicara tempat paling terhormat itu adalah tempat ruang Maha Kudus. Bukan tempat Facebook setelah itu berdebat. Berdebat di dalam. Menurut saya itu begini, menurut saya itu begitu. Kalau ternyata tidak betul. Mari bilang kiri kanan tak mau bertobat. Stop sudah ikut Facebook. Saya juga begitu. Dulu saya bohong di Facebook mulai begitu pengikut mulai datang, saya punya pembayaran meta itu sudah begitu mulai kelihatan bikin Tuhan ditegur, langsung saya kasih Facebook dan segala saya kasih mati dan saya bilang Tuhan, saya hormati apa ya saya akan menyampaikan firman Allah secara terhormat di depan mimbarnya Allah cukup. Haleluya, haleluya. Memang kelihatan luar biasa pemikiran, tapi itu bukan tempat Allah berbicara. Tempat Allah berbicara itu tempat terhormat, tempat ruang. Imam Harun kalau masuk ke dalam saja itu apa yang dia lakukan? Imam Harun itu dia bersihkan dia punya diri, dia cuci dia punya diri, dan di tangan dia kasih korban dulu, dia bakar, sudah berkenan dulu. Setelah itu dia pakai baju efod. Setelah baju efod, dia ikat tali di sini, pakai lonceng-lonceng di sini. Dia masuk ke dalam ruang kudusnya Allah. Karena ruang kudus itu penuh dengan kemuliaan Allah, makanya dia ikat lonceng-lonceng. Bangsa Israel saya ikat tali di sini. Bangsa Israel sana begitu Imam Harun begitu masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mendengar Tuhan berbicara dengan ruang Maha Kudus. Don cuma tahu bahwa ini mati keluar antara hidup atau mati. Antara hidup atau mati. Imam Harun begitu kalau masuk lonceng-lonceng, kalau masih bunyi-bunyi, dia masih hidup. Tapi kalau lonceng-lonceng begitu tidak bunyi, langsung tunggu 5 menit, 20 menit, dia langsung menarik dia keluar. Itu karena tidak bisa ada yang masuk tempat paling kudus, tempat Allah berhadirat. Sebagai tiang awan, dia 40 tahun di padang gurun. Di siang hari sebagai tiang awan, malam hari sebagai tiang api. Haleluya. Tempat Allah berhadirat, tempat Allah berbicara. Allah tidak berbicara dari mana-mana. Allah berbicara tapi dari tempat ruang Maha Kudus. Haleluya. Allah bukan berbicara lewat Facebook setelah itu memberikan banyak penafsiran, banyak tafsiran. Setelah itu orang Kristen satu dengan Kristen satu, orang aliran satu dengan aliran satu bentrok mengatakan saya punya yang benar. Haleluya. Bapak mau bilang kita harus bertobat, tidak usah ikut Facebook dan segala macam. Khotbah sebagus apapun tidak usah. Datang ibadah, setia dengan Allah. Apa Tuhan bawa kau keluar dari kau kegelapan di tempat mana? Bertumbuh baik di situ. Pengetahuan rohani yang hebat itu tidak membuat engkau menjadi hebat. Saya mengatakan seperti begini. Lahal sekali rekat ini hebat. Lahal sekali ini hebat karena saya sekolah juga sekolah pendeta. Saya sekolah ibu gembala tahu. Saya sekolah pendeta, saya juga keluar dengan nilai A. Tetapi saya tidak terlalu pada ilmu-ilmu itu. Saya bilang Tuhan, engkau yang adalah firman. Engkau yang berbicara. Jadi saya lakukan tiap hari hanya apa? Saya baca, merenungkan, setelah itu saya tulis. Saya baca, saya merenungkan, saya tulis. Saya baca, saya merenungkan, saya tulis. Yang saya lakukan hampir tiap hari seperti itu. Nah, harus sekali kasih kenapa? We have to anak-anak Tuhan harus menanti-nantikan Tuhan, karena itu adalah bentuk kepercayaan. Kalau kau tidak mau ibadah, kau tidak mau baca Alkitab, berarti kau sudah tidak percaya Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang. Haleluya. Haleluya. Cepat atau lambat apa yang kita bicarakan, yang kita takuti itu akan terjadi. Haleluya. Hari ini kita ibadah sama-sama. Besok kita akan antar satu duluan. Bulan besok atau tahun besok kita akan antar satu duluan. Kita datang ini sedang punya kita menomor antre masing-masing. Bukan berarti datang duluan yang pergi duluan, tidak ada. Kau sedang pakai kopo yang antrian itu. Kalau ibu suster itu dia tahu itu nomor antrian di puskesmas itu. Ibu suster saya protes jangan terlalu panjang-panjang. Harus normal itu. Puskesmas. Besok saya rencana malam itu. Bayar lama dulu. Ini marga PKI palang yang marga apa punya di situ. Haleluya. Saya bilang sudah ada ibu suster yang izinkan saya palang. Nah sekarang ini sekali kasar. Anak-anak Tuhan itu harus nantikan setia. Kalau waktu datang doa itu kau percaya Tuhan akan memberkati.
Masalah hidupmu tinggalkan, datang doa. Haleluya. Apa yang kau perlu datang kepada Tuhan, setia di dalam pelayanan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena putus cinta, apalagi sampai bunuh diri. Haleluya. Saya beberapa kali cuma ibadah ada anak perempuan satu, orang dia mau bunuh diri. Dia datang, dia bilang, Bapak saya sudah hari Sabtu kemarin saya rencana bunuh diri, tapi saya bilang dulu, saya datang minggu ini ibadah dulu, baru saya rencana saya bersiap sampai mati. Nah, hal sekala dan hal sekala dari kata. Saya tidak bicara banyak, saya hanya putar video tentang video kartun tentang surga, tentang neraka. Kalau kau siap ke situ silakan, saya tidak lama. Saya sudah sampaikan firman, saya sudah doakan. Sampai hari ini dia telah jadi bunuh diri dan sekarang dia bekerja di situ. Nah, kalau sekali mau bicara apa lagi, mau nasihat model apa lagi? Yang saya bicara itu yang biasa mau nasihat orang. Yang saya doakan kau itu yang biasa mau doakan orang. Tunggu apa lagi? Nah, sekolah ya, Pak. Tunggu pendeta dari mana? Tunggu hamba Tuhan dari mana lagi yang kalau datang berdoa baru kau bisa setia. Tunggu firman Tuhan dari mana baru kau bisa berubah. Ini pintu Tuhan masih terbuka. Nah, kau sekarang ini yang sekarang. Yang suka maki-maki, yang suka tipu-tipu, yang suka cerita orangnya. Bertobat. Bilang kira-kira bertobat. Ini ibu, saya bukan mau cerita dia tapi dia itu dia, bukan cerita dia tapi cerita dia. Ada lagi orang yang mengampuni pakai syarat. Kalau yang itu saya bisa ampuni, tapi yang ini kalau saya tidak bisa ampuni dia. Pakai syarat lagi mengampuni. Dan ibadah juga itu pakai syarat. Kalau besok saya sempat bangun pagi nanti saya ibadah. Haleluya. Ada lagi nanti besok saya ibadah. Kalau sang suami kalau sudah pulang mungkin saya bisa, karena saya harus siapkan, sang suami punya sepatu bola, senjata, saya harus bersangka siapkan semua. Ibu-ibu bertobat. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih sekali menghidupkan sesuatu harus menantikan Tuhan dengan setia di dalam hadirat. Kalau kau sudah jadi WL sampai mati, kalau bisa naik lebih tingkat lagi, sampaikan firman Allah. Haleluya. Amin. WL mana? Amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang setia di dalam datang ibadah, jangan hanya jadi jemaat, menjadi pelaku, mempraktekkan, layani, ambil pekerjaan, ambil tanggung jawab, dan setia di dalamnya. Amin. Nah, sekolah ini batu itu murah karena batu itu banyak, emas mahal karena dia sulit dan dia bersifat mulia. Haleluya. Orang dunia yang jalan sembarang kaya dan karena tipu kaya, karena korupsi itu terlalu banyak dan tidak ada harga yang terlalu mahal. Anak Tuhan yang setia dan biasa-biasa di dalam Tuhan, tapi takut di dalam hadirat Tuhan, itu orang yang mahal. Katakan amin. Haleluya. Kami setiap hari Sabtu itu dari Manper, kami punya grup Manper itu mantan pemain Persipura. Mereka selalu setiap hari Sabtu itu mereka bertanding, kadang di Kerom, kadang di PRTD. Kami saya juga ada dalam grup. Jadi mereka kasih masuk saya kalau komentar orang bilang begini, Mas sudah positif di pelayanan, sudah datang ke lapangan, tidak usah komentar di sini. Mereka bilang itu saya punya keputusan. Haleluya. Jangan sekarang dulu satu teman-teman dekat dengan saya, sekarang mereka menjauh. Bahkan sampai hari ini saya tidak tahu satu teman yang mana. Tetapi saya tidak apa-apa karena saya ikut Allah di surga. Haleluya. Saya cerita, saya punya keluarga, orang tua, bapak, mama, adik, kakak. Sampai hari ini itu mereka masih Katolik. Mereka masih ibadah di Katolik. Saya ambil keputusan untuk menjadi oikumene. Dan hari-hari ini Tuhan sedang pulihkan mereka dalam kehidupan. Haleluya. Nah, sekolah ini adalah hal Katolik ini sekarang. Ulah hal kalau dia hesek. Kenapa seorang anak Tuhan bilang kau lahir dalam keluarga A, kau lahir dalam keluarga B, bukan jadi anak bungsu, bukan jadi anak pertama, bukan menjadi anak, tapi Tuhan mau lewat kau keluarga itu diberkati Tuhan. Amin. Jika seorang anak tidak bisa membawa berkat, maka seorang anak itu harus bertobat. Haleluya. Amin. Yang merasa anak bilang saya mau bertobat. Yang masih ada dia mama dan bapak, yang kapal batu bilang saya mau bertobat, anak-anak muda. Halo anak-anak muda. Ada? Oh, semua di sini sudah 40 tahun. Haleluya. Yang pertama, kenapa Tuhan mau kita menanti? Karena itu adalah rasa untuk percaya. Percaya itu yakin, percaya itu setia di dalam hadirat Tuhan. Amin.
kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 36. Saya baca, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang janjikan. Katakan amin. Yang kedua, karena menanti, melihat, membentuk karakter kita. Katakan amin. Menanti-nanti itu membentuk karakter kita. Jadi pertobatan kita asli atau tidak itu nanti dengan kesetiaan, nanti dengan ketekunan, nanti teruji. Oh, datang hari ini bertobat, Tuhan mau lihat apakah 5 tahun lagi kau setia, apakah 2 bulan lagi kau setia, apakah kau semakin luar biasa atau semakin mundur. Maka pertobatan kita akan teruji asli atau palsu. Haleluya. Orang yang menanti dengan setia itu pertobatannya asli. Dia tidak peduli apa yang terjadi dalam dia punya kehidupan. Amin. Karena dia tahu Allahnya lebih besar dari semua itu. Haleluya. Saya pernah tinggal di jalan 2 minggu. Saya pernah tinggal di jalan 2 minggu. Makan saya sulit. Saya kadang mau cuci muka, saya cari air keran di mana saya mau. Saya tidur di depan sumber mati. Saya pernah ditolak dari tengah keluarga. Tapi itu tidak membuat saya bilang ke Tuhan ini, Tuhan, stop my mind. Apa yang saya alami itu di depan kau di mana? Bukan di belakang. Jadi stop my mind. Kau tahu saya sedang tidur depan susah makan, kau tahu depan kau punya mata. Jadi stop my mind. Saya bilang Tuhan 2 minggu saja, lebih dari 2 minggu pasti saya jahat kembali. Bisa 2 minggu lagi ini, kalau lebih dari 2 minggu saya bisa curi kios punya, kios biskuit itu, regal itu, saya bisa curi. Makan sulit. Suatu ketika bangun pagi jam 5 saya jalan senam-senam di lingkaran lagi Pak alasan supaya jangan orang lihat. Ini mantan yang mulai jadi gembel di jalan. Nah sekarang orang dihilangkan. Mobil putih ras dia lewat. Assalamualaikum. Ternyata pas saya di tahu orang yang dulu saya pernah ketemu dan doa. Dia bilang, anak bikin apa bapak? Kalau saya kata, dia bilang bapak, dia bilang. Betul Pak ulang tahun, kami udah makan-makan di agro di situ. Agro sekarang dulu kan sampingnya sekarang konter HP itu luang makan. Tuh pernah ada yang makan situ belum? Oh ini kita tahu ini sudah makan di rumah semua. Jadi begitu saya dapat undang saya tiba. Jam 6 saya tiba 4:30 di tempat itu karena hanya proses ini makan. Saya lagi tunggu nih terus sudah caci di sana sudah demo di dalam. Pokoknya caci sudah demo di dalam sudah tidak bisa. Saya langsung bilang bapak begini, bapak dia pernah latihan nama Andi. Saya bilang begini, kakak saya bisa pesan 1 porsi dulu kan? Pesan. Saya kesana, saya bilang es jeruk, alpukat, nasi. 2. Makan sampai habis. Dulu kan sudah mulai segar, saya sudah mulai berkurang darah. Nah hasil ini datang lagi saya malam hari itu makan 4 porsi. Saya pikir untuk besok dan besoknya lagi. Ini kenyataan, saya cerita. Begitu selesai, Bapak Franky dia begitu datang selesai, kita makan acara semua selesai. Bapak dia bilang saya begini, Anda kerja di mana? Saya bilang Bapak saya tidak kerja. Terus Bapak bilang, oh kebetulan karena dia anggota DPR. Anggota DPR provinsi. Dia bilang, kebetulan dari kantor Telkom Jayapura itu ada membutuhkan karyawan. Oh kerja. Saya bilang, Tuhan terima kasih, besok saya kerja. Saya pergi sampai ke sana, saya melamar kerja. Begitu saya diterima di kantor Telkom, begitu saya kerja 2 minggu, saya terima gaji 3.800.000. Saya bilang mati, selesai sudah tidak gembel lagi. Haleluya, sudah tidak gembel lagi. Nah, lihat sekarang ini sekarang. Saya pergi bayar rumah kos, saya beli kompor, saya beli kasur. Haleluya. Kipas yang kecil-kecil sedikit, dingin sedikit di dalam. Nah, sekarang ini sekarang. Saya kerja sekitar 1 tahun 6 bulan. Saya diberkati Tuhan dipromosi kerja di klaster Wamena. Nah harus sekarang begitu kerja di klaster Wamena, saya pegang satu outlet di Wamena sana. Jadi saya dapat mobil, saya boleh cari karyawan sendiri, gaji naik sekitar 9 juta lebih. Nah harus sekarang. Begitu saya masuk, saya bilang sudah selesai sudah. Ini sudah miskin lagi. Sudah bisa beli rumah. Bisa kredit, haleluya. Pokoknya rancangan dalam otak itu sudah luar biasa, mantap sudah. Haleluya. Itu seperti macam kayak bapak-bapak yang PNS tiba-tiba gubernur atau bupati datang, bapak besok siapa jadi bapak besok siapa jadi kepala dinas. Itu rancangan dalam mobil Pajero Kotum, Texas naik jabatan. Itu model sama begitu sudah.
Tapi ibu-ibu di dalam tuh bilang, ibu-ibu dalam rumah tuh begitu dengar bapak langsung naik jabatan. Oh kamu emang salon kok sabar. Kuku-kuku ini sudah tidak bagus jadi salon kok siap. Model begitu rancangan dalam saya punya hotel. Nah kalau ada hal kita bisa kasih kemuliaan bagi Tuhan di lokal. Nah kalau ada kata, tapi begitu saya kerja saya mulai jarang-jarang. Saya mulai ibadah itu saya datang terlambat. Saya mulai datang ibadah terlambat. Padahal saya hamba Tuhannya, tapi saya yang kurang ajar. Itu ada yang saya boleh. Saya bertobat sedikit. Di mata kiri saya jalan mata kanan. Haleluya. Kok nenek sekali dari kata. Nenek sekali. Ini benar. Ini benar. Saya cerita tentang saya punya hidup. Saya mulai datang begitu mulai sombong. Dulu datang pakai baju kaos, sekarang sudah pakai kemeja, sepatu sudah mulai mantap. Haleluya. Gaji sudah 9 juta lebih. Dan sekarang punya teman tuh, sapu itu, pelis, ambilkan sate di dapur belakang sana. Pokoknya sudah mulai sombong. Sekali nenek sekali. Begitu 1 bulan, belum sampai 1 bulan, sombong. Saya dalam penglihatan saya, Tuhan bilang kau berhenti dari pekerjaan itu. Kau berhenti dari pekerjaan itu. Saya bilang Tuhan, kau berhenti dari pekerjaan itu. Malam dalam penglihatan saya mimpi. Saya mimpi saya lihat Tuhan datang dalam awan-awan, tapi dalam bentuk gambaran, tapi dalam gambaran itu suara bilang, kau berhenti kerja. Kau berhenti kerja dan itu. Saya berkeputusan tanpa alasan, saya bikin pengunduran diri, saya kasih masuk di televisi Sol. Begitu saya pergi kasih masuk, orang bilang begini. Kenapa kau berhenti? Kau tidak ada? Saya bilang tidak. Saya kalau tidak berhenti ini saleo. Yang masalahnya suruh saya berhenti ini bukan presiden, bukan yang punya hidup yang suruh saya berhenti. Saya begitu keluar, saya tinggalkan semua. Saya kembali seperti sedia kala. Saya kembali normal lagi. Dulu sebelum saya kerja, saya puasa setia. 1 minggu kadang 3 kali puasa. Senin, Selasa, Rabu tidak makan, tidak minum. Saya bisa tinggal. Tetapi sekarang setelah kerja, saya mulai sombong, lupa arah, lupa diri. Saya mulai tidak setia di dalam hadirat Allah. Jangan contoh satu kelakuan seperti itu, tidak baik. Haleluya. Jemaat Tuhan ada yang seperti itu atau tidak? Coba ragu. Haleluya. Dah sekali nih sekarang. Kadang hanya karena masalah keluarga, acara keluarga, ibadah sama dulu. Hanya gara-gara belum masak. Dalam ibadah ibu-ibu ingat piring kotor, pakaian kotor, hari Senin anak-anak sekolah. Ibadah sudah tidak fokus, tidak konsentrasi lagi. Bapak bilang, saya bilang harus bertobat. Haleluya. Kita harus menantikan Tuhan, karena saudara, menantikan Tuhan itu membentuk karakter kita. Haleluya. Orang yang menantikan Tuhan itu dari yang tukang maki sudah tidak tukang maki, yang tukang tipu sudah tidak tukang tipu, yang tukang pukul sudah tidak tukang pukul lagi. Orang yang menantikan Tuhan dengan setia itu sudah dari dulu datang ibadah firman mau selesai baru dia datang. Sekarang dia sudah datang dulu. Haleluya. 10 tahun dia jadi jemaat terus menerus. Tapi orang yang menantikan Tuhan baru mengatakan dari jemaat dia mulai naik. Ambil pekerjaan Tuhan kasih bersih di dalam rumah Tuhan. Saya punya pelayan yang bantu saya untuk melayani dalam rumah Tuhan. Dia jadi sekarang dia WL. Dia bahkan sekolah sampai sekarang itu dari sarjana hukum S2 Master Teologi. Nah harus kalian kau ini sekarang. Itu dia proses dari tukang sapu dalam tempat ibadah itu 9 tahun. Bahkan dalam dia melayani, dia punya usaha lalapan ayam di dekat Ramayana Kota Raja. Tetapi karena melayani kasihan, dia punya warung ayam itu tutup, bangkrut. Tetapi balasan yang Tuhan dapat, Tuhan kasih untuk dia adalah apa? Anaknya sekarang kerja di perusahaan kapal luar negeri. Anaknya sekarang punya penginapan di Waisai, bahkan jadi pegawai. Penginapan di Waisai, Sorong Selatan, Raja Ampat sana. Nah, sekarang bahkan anaknya sekarang yang bungsu sekarang menjadi dosen teologi. Balasan dari semua itu Allah ganti berlipat-lipat ganda. Haleluya. Haleluya. Nah, saya ceritakan ini. Kadang-kadang kita tuh dapat tantangan sedikit, kita rasa kita paling menderita. Tidak ada orang yang lebih menderita. Kita yang paling menderita sudah. Suami sedikit dia bikin kesalahan, kita rasa bahwa kita ini dosial sudah. Teraniaya, tersakiti. Adalah sekarang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan setia menanti-nantikan Tuhan karena itu membentuk karakter kita. Katakan amin. Haleluya. Makanya Simpson dia menanti-nantikan Tuhan, tetapi karena tidak menanti dengan setia tekun, makanya karakternya tidak dirubahkan. Meski ada roh Tuhan, meski ada kekuatan Allah yang besar dalam hidupnya, tetapi saudara, dia mati jadi tontonan, jadi tolak cemohan. Karena apa? Dia tidak setia menanti, karakternya tidak berubah. Haleluya.
Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari kita saling mengasihi. Jangan baik kepada orang yang baik kepada kita saja. Alkitab bilang tidak ada ubah apa-apa. Kau harus baik kepada orang yang jahat. Kalau dia cerita kau, mungkin dia bilang kau harus mata tak garis tak ada ruang hidup besar. Kulit awam. Terserah sudah. Tuhan ampuni dia, sayangi dia, kasih dia. Haleluya. Haleluya. Nah, Romo bilang kau keluarga miskin, Romo bilang kau begini, katakan engkau ada yang tumbuh dengan karakter Allah. Ampuni orang tersebut, doakan dia. Haleluya. Nah, engkau dari kasar, upamu besar di sorga. Karena kita katakan kalau kau hanya baik kepada orang yang baik kepada Allah, tidak ada upah apa-apa. Orang Kristen itu berbeda. Dia berbeda karena sanggup mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat jahat pada dia. Haleluya. Nah, harus sekolah ini harus kenapa? Dalam kesetiaan, kesabaran Tuhan membentuk karakter kita. Katakan amin. Katakan amin. Saya punya nenek itu dia puasa 30 hari 30 malam. Nenek ini marga sama dengan Pak Ferdi, tapi dia kawin di saya punya mama keluarga di Seserai di Tanah Merah. Saya punya mama marga ini. Dan ini karena dia puasa 30 hari sampai usia 80 tahun, dia sampai hari ini dia masih bisa gendong cucu, dia masih bisa naik, dia masih bisa naik motor pergi cari Tuhan. Dia kalau menari bagi Tuhan, Tuhan yang pakai jempol kaki begini seperti penari balik, karena dia menanti-nantikan Tuhan. Dan dia usia masih nona-nona, dia ikut Tuhan sampai sudah 80 tahun ini. Apakah upahnya tidak besar di sorga? Pasti upahnya besar di sorga. Haleluya. Nah, hal skala rekasa, masa perjuangan kita mau berhenti dalam setahun ini, masa pertobatan kita mau akhiri hanya karena masalah A, masalah B, masa hanya gara-gara jabatan B kita mau tinggalkan Allah. Bapak mau katakan sebaiknya tidak sampai keputusan yang aneh-aneh. Keputusan kita adalah berada dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, tidak apa-apa Kak, masih ada 2 poin lagi, tidak apa-apa. Oh, sampai malam juga, haleluya. Siap, sampai malam. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Kalau sudah katakan amin. Tetapi setiap orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Yang ketiga, karena menanti membuka jalan kekuatan. Katakan amin. Karena orang menanti-nantikan Tuhan itu membuka jalan untuk Tuhan memberikan kekuatannya. Artinya apa? Bukan kita yang menghadapinya, bukan kita yang saudara mampu melakukannya, tapi Tuhan di dalamnya. Karena engkau setia di dalamnya, maka Tuhan turun tangan menyelesaikannya. Katakan amin. Haleluya. Tuhan, kenapa saya berdoa ini tapi tidak sembuh-sembuh? Tuhan, saya berdoa usir roh jahat ini di dalam dia, tapi roh jahat ini kenapa dia balik mau mencabut cekik-cekik saya lagi? Pasti dalam nama Yesus, Bang. Kenapa dia belum bertobat? Kenapa dia belum berubah lagi? Bapak mengatakan seperti begini, kau harus periksa bahwa selama ini kau menanti-nantikan Tuhan dalam hadirat atau tidak. Haleluya. Siapa yang bangun pagi langsung pergi, bangun langsung ibu-ibu langsung bertindak, bikin teh, bikin roti, bikin segala macam. Perlu katakan sebelum turun dari tempat tidur itu, angkat hati, katakan Tuhan terima kasih. Pagi ini saya dengan keluarga saya bangun dengan baik. Amin. Haleluya. Nantikan begitu sampai angkat hati bagi Allah, karena itu kau sedang membuka jalan untuk Allah terlibat di dalamnya. Amin. Kau pergi ke kantor orang punya niat jahat, taruh duri A, duri B, kau duduk sama katakan duri itu semua patah karena ada kekuatan Tuhan menyertainya. Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan itu dia berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran lain. Kenapa Allah berani menjamin? Karena bukan kita tetapi Allah yang berkarya di dalamnya. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu membuka jalan bagi Allah untuk turut bekerja. Bapak mau katakan seperti begini, selama ibu-ibu setia menanti-nantikan Tuhan dalam hadirat Allah, kau tidak usah pikir masa depan anak-anakmu, Allah sediakan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Selama ibu-ibu duduk dalam hadirat Allah, tidak usah pikir bahwa suamimu tidak pulang 3 hari 4 hari, kau sedang membuka jalan, Allah turun campur tangan. Amin. Haleluya. Jangan membuat jalan Allah saudara itu tertutup dengan kita tidak mau mendatangi. Kita menjadikan Yesus hanya sebagai obat. Sewaktu sakit malaria, saya minum malaria. Sewaktu flu, saya minum obat flu. Tetapi sewaktu sembuh, saya tidak butuh obat lagi. Jangan jadikan Tuhan seperti begitu. Tapi kita harus perlu Tuhan dalam segala keadaan. Katakan amin. Haleluya.
Ada ibu yang saya pernah doakan. Ibu satu ini saya begitu doakan dia ibu janda. Begitu saya doakan, ibu ini dia kerja proyek-proyek. Dia datang meminta doa. Kenapa ya sudah hampir 2 tahun saya tidak dapat pekerjaan? Saya kerjakan untuk kebutuhan keluarga masih ada dan segala macam. Saya berdoa Tuhan berkati dia. Supaya Tuhan lewat ini dia melihat bahwa Tuhan itu ada beserta dengan dia. Dinyatakan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Kalau mujizat itu membuat dia percaya hanya lewat pekerjaan, maka Tuhan kasih dia satu pekerjaan. Dia dapat satu pekerjaan di Gejem di Cor Jalan. Begitu dapat Cor Jalan, dia kerja sampai selesai. Saya tidak pernah ketemu ibu ini lagi. Cerita-cerita sampai sudah beberapa tahun baru saya ketemu. Ternyata ibu ini dia katakan, saya ingat setelah uang habis baru saya bilang, kenapa uang habis? Tapi sewaktu saya ada uang, saya lupa tanya, kenapa Tuhan kasih saya berkah? Kita hanya tahu kata kenapa itu suatu tidak ada. Tapi sewaktu kita ada, kita tidak tahu kata kenapa. Haleluya. Nah, sekarang orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Saya mau katakan, baik hari ini panas, baik hari ini di atas gunung atau di lembah, dia percaya Tuhannya sanggup menyertai dia. Katakan amin. Tuhan membuka jalan di saat tidak ada jalan. Nantikan Tuhan dalam hadirat. Tidak ada pertolongan yang pasti, tidak ada jaminan pasti di bawah Tuhan. Kita tahu sama-sama persis hal itu. Saya tidak perlu bicara juga, kita tahu itu persis. Bahwa Tuhan yang dapat membuka jalan yang waktu tidak ada jalan. Amin. Maka nantikan Tuhan dalam hadirat. Kembali pada waktu-waktu doa kita. Kalau kita sudah jarang baca Alkitab, kita sudah waktu saat teduh sama Tuhan kita sudah lupa. Kalau kita hanya jadikan tempat ibadah hanya sebagai tempat kumpul-kumpul, tempat untuk kita lepaskan penat-penat saja, tempat untuk kita tertawa-tertawa saja, maka kita roba tempat ibadah itu. Tempat itu adalah tempat kita menantikan Allah. Haleluya. Haleluya. Bangsa Israel mereka menantikan janji Tuhan itu 40 tahun. Abraham menantikan janji Allah itu hampir 30 tahun baru dia punya janji itu. Tapi dia menantikan dengan setia jalannya. Tuhan kukuhkan dengan 3 tanda dalam dia punya kehidupan. Dan mengatakan sewaktu kita menantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saya mau bilang seperti kau sedang membuka jalan. Tidak cepat, tidak lambat, tapi waktu Tuhan akan berkata bahwa Tuhan akan membuka jalan yang indah dalam kehidupan. Kau yang sedang cari pekerjaan, bahkan cari jodoh, kau yang sedang berdoa untuk suami atau istri, kau sedang berdoa untuk kau punya anak-anak atau untuk usaha. Saya mengatakan nantikan Tuhan karena Tuhan yang punya jalan, bukan engkau yang punya jalan. Tuhan yang punya jalan. Haleluya. Nantikan Tuhan dengan baik-baik. Haleluya. Haleluya. Ada seorang anak muda, dia makan daun suami, dia punya nama Wilson Sambil, sekarang sudah bekerja di Papua Tengah. Dia datang karena makan daun, waktu saya berdoa dia datang di dalam rumah dia tunjuk saya begini, setelah itu dari jendela dia tunjuk saya begini. Saya bilang sama kau, itu berarti Tuhan sudah panggil kau datang. Sedikit waktu lagi kau akan bertobat dan kau melayani itu. Nah, karena tidak lama, dia datang ikut saya puasa di Cigombong. Selama 3 hari 3 malam. Waktu dia begitu puasa, apa yang terjadi? Nah, harus mereka Tuhan lepaskan itu dari dia punya kehidupan. Sekarang Tuhan berkati dia, bahkan dia jadi hamba Tuhan. Sekarang dia ada di Papua Tengah sana. Haleluya. Nah, harus sekarang orang yang menantikan Tuhan dengan setia, kau tidak perlu takut sewaktu hujan, tidak perlu takut sewaktu panas, karena engkau sudah membuka jalan untuk Allah terlibat dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Harus sekali dikatakan, suatu orang mau menjatuhkan kau tidak akan jatuh karena kau sudah membuka jalan untuk Allah menopang kau punya kehidupan. Amin. Ini ibu janda, saya mau bilang seperti begini. Kau ibu sudah bilang sudah tidak ada suami yang kasih. Saya mau katakan suamimu yang setia Allah di surga Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu janda bilang amin. Jangan bahaya kalau ibu punya suami bilang amin, bahaya. Pulang cek suami ada apa-apa lagi. Harus sekarang seorang bapak-bapak kau yang memberikan kehidupan yang layak untuk kau keluarga. Bapak katakan tidak cukup hanya dengan sekolah S1, S2, sarjana dan segala macam. Kau meningkatkan kau punya kemampuan tidak cukup. Bapak katakan yang punya jalan itu Allah. Haleluya. Tunduk dalam hadirat Allah. Allah jangan kasih tunjuk jalan mana yang kau alami. Haleluya. Bapak-bapak kau mengatakan engkau adalah imam dalam kau punya kehidupan dan kau keluarga. Amin. Nah, sekolah kau tenang. Nah, kalau marah, jangan marah di depan keluarga. Masuk dalam kamar, berdoa, katakan Tuhan ini saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak jadi kepala yang baik. Haleluya. Nah, sekolah saya pernah berusaha. Saya suka jadi hamba Tuhan, saya bikin usaha besi tua.
Saya berusaha besi tua ambil sampai di Ruja sana. Ruja itu pertengahan antara Wamena dengan Jayapura. Dan sini perjalanan itu hampir 9-10 jam. Saya ambil besi tua dan sana saya jual. Sekali saya jual itu bisa dapat sampai 15-18 juta. Sekali saya bawa turun. Dengan modal 8 juta, 7 juta, saya bisa bawa turun. Saya hasil kalau reklas ekonomi hebat. Suatu kali saya dapat tipu saja oleh Tuhan. Saya beritahu saya terlalu sibuk untuk usaha. Saya bikin usaha lagi, depot ayam minum lagi. Di Alfa saya buka dan inilah kiri kanan. Tuhan berkati dari satu hari itu memasukkan 1.500.000. Nah hasil kalau berkata ekonomi hebat. Satu kali dapat tipu lagi. Saya bilang Tuhan berarti ini Tuhan tegur untuk saya. Maka hari ini saya tidak bikin usaha apa-apa. Lahat sekau terlalu dekat. Ini anak sekal. Ini saya bersaksi untuk Bapak Ibu semua. Lahat sekal. Orang yang menanti-nantikan jalan itu Tuhan membuka jalan. Haleluya. 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 Lahat berkali dari menghidupkan. Lahat berkali menghidupkan dari kata. Engkau sudah datang nantikan Tuhan dalam hadirat. Datang dengan sungguh-sungguh. Saya kalau datang menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, datang ibadah. Kalau saya dengar pujian penyembahan itu, pasti saya menangis. Dan tadi berusaha saya tidak tutup mata supaya saya jangan menangis. Tetapi tetap air mata jatuh. Karena saya rasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Jangan hanya menangis sewaktu kita mendapatkan masalah. Menangis karena Tuhan itu baik. Itu lebih berharga. Katakan amin. Yang terakhir, tidak apa-apa kah? Aman. Yang terakhir, haleluya. Mengapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Karena kita perlu menantikan Tuhan karena saudara, ujung daripada penantian adalah kemenangan. Katakan amin. Ujung daripada penantian adalah kemenangan. Suatu ketika Raja Pontius Pilatus dan segala macam dia bilang begini, orang-orang yang ikut Tuhan ini kenapa dong tidak takut mati? Karena dong tahu itu kemenangan. Kita mau siksa mereka untuk menyangkal iman mereka bagaimana? Kalau dengan pedang saja dong tidak takut. Kalau dengan mau saja dong tertawa dia. Kita mau takut dong dengan apa? Dong kebingungan. Haleluya. Karena rodanya sekarang. Meskipun kalau kita lihat 12 murid Tuhan kematiannya itu begitu tragis, begitu mengenaskan, tapi mereka bilang apa? Itu kemenangan. Karena mereka nantikan Tuhan. Tapi kalau kita sedikit sakit belakang saja ini pasti orang bikin saya. Ini orang mati, orang setan-setan ini. Ini suami yang masih tinggi saja tulang belakang ini. Haleluya, bilang itu kota. Haleluya. Haleluya. Sampai kadang-kadang dengan cicak, tikus, kucing juga kita curiga. Begitu cicak kasih suara lalu di dalam nama Yesus. Kucing dia meong jam 12 malam. Ini adalah Bapak di kampung. Haleluya. Burung siul jam 3 pagi. Burung ini dalam nama Yesus. Hancurkan burung ini Tuhan. Kita orang Papua itu ada namanya burung apa? Yang makan bangka ini apa namanya? Gagak. Gagak Papua itu ada. Dia punya jam bunyi itu jam 3, jam 4. Dan jangan lupa dia itu waktu untuk dia bersuara. Dulu kita orang tua itu kalau dia masuk berburu di hutan, dia patokan jam itu burung itu. Dan jalan-jalan dari burung itu dia kasih suara memang sudah bapak. Dan kok thinking lagi. Ada yang masuk hutan ini bilang, Abu permisi cucu lewat. Oh biasa gitu. Haleluya. Haleluya. Kita berakhir dengan apa saudara? Kemenangan. Kau sakit hari ini masalah apapun yang hari ini belum selesai kemenangan. Hari ini kau setia, kau punya kemenangan. Tuhan bilang kau bukan kalah, kau menang. Haleluya. Mari dengan iman kita sama-sama katakan saya menang. Saya menang. Kehidupan ini semakin tidak baik-baik saja. Kalau kalian 2070 pasti semakin tidak baik-baik. Keadaan ini semakin rusak. Kalau kita tidak menanti-nanti Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja korbannya adalah anak kita, bisa saja korbannya adalah suami kita, atau mungkin kita sendiri. Kalau kita nanti-nantikan Tuhan, baru mau katakan, saya mau katakan, Tuhan bilang, kemenangan bagian dari kehidupan. Amin. Sakit penyakit yang apapun yang hari ini kau rasakan, tulang belakang, kepala, asam urat, kolesterol, lambung dan segala macam penyakit yang hari ini kau sedang derita, Bapak mau katakan, Tuhan katakan, engkau adalah pemenangnya. Katakan amin. Haleluya. Kalau kau rasa sakit, ucapkan doa begini. Tuhan, dalam kau punya rumah, Tuhan, semua yang tidak ditanam oleh Tuhan dalam rumah saya, semua yang tidak ditanam oleh
Tuhan dalam anak-anak saya, suami saya, mantu saya, dalam rumah saya, dalam diri saya hari ini juga tercabut. Tapi semua yang ditanam oleh Allah dalam kehidupan keluarga saya semua bertumbuh dan berkembang. Haleluya. Ucapkan semua yang tidak ditanam oleh Tuhan nanti Tuhan cabut. Karena itu ilalah, nanti Tuhan cabut. Haleluya. Tapi semua yang ditanam oleh Allah akan berbuah. Katakan amin. Haleluya. Nah, sebenarnya itu ada upaya kalau kita menanti Tuhan sampai setia. Kalau suatu saat kalau Tuhan tiup sangkakala, ada dalam pengangkatan kita, kalau selama menantikan Tuhan dalam kesetiaan, kita akan masuk dalam kerajaan. Upah daripada penantian yang setia kepada Tuhan adalah keselamatan kekal. Katakan amin. Haleluya. Kita menjadi orang Kristen yang setia menantikan Tuhan dengan setia dalam segala situasi dalam kita punya keadaan. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi mundur, tidak menjadi malas, tapi kita setia menantikan Tuhan sampai maranatha Tuhan datang. Haleluya. Cukup sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.